dengan kepala sekolah. Kalau memang ada indikasi sekolah bermain, ya tolong teman-teman dari LSM Garis sampaikan ke kami lah. Insya Allah kami di tataran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan berkali-kali kami sampaikan kepada teman-teman kepala sekolah, tolong jangan bermain masalah PBDB. Saya sampaikan bahwa kalau bisa dibilang seperti dikatakan Bung Ahmad Betawi tadi, kemudian Bung Ihsanuddin tadi, bahwa anggap saja PBDB ini adalah amal jariah kita, kerja ikhlas kita. Karena memang kalau dulu mungkin mindsetnya orang, kalau PBDB itu guru, sekolah, panen. Sekarang tidak. Kita justru melayani masyarakat. Karena memang sebaran kita yang tidak merata, kemudian jumlah sekolah kita yang masih belum ideal, sehingga kita harus berjibaku bagaimana supaya pelaksanaan PBDB ini berjalan dengan aman. Sepanjang masih ada kuotanya, ya saudaraku Bung Iwan, sepanjang masih ada kuotanya pasca PBDB pun kami kadang masih melayani. Ada penyapu jalan yang datang, seperti kata Bung Amir datang, kami masih melayani sepanjang kuotanya masih ada. PBDB pun sudah selesai, sebelum masuk di data Dapodik kita akan berikan. Nah itu yang kita lakukan gitu. Tapi kita tetap bertahap dulu, karena memang kita ada ketentuan batas Dapodik itu sekian, kemudian batas kelas berapa, batas rombel berapa. Nah itu yang kita lakukan. Jadi terima kasih semua saran dan masukannya. Tentu yang menjadi perhatian dan catatan kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah PR dari senior saya Bung Saleh Tuhu dan juga dari Komisi 4. Mungkin proyeksi dan prediksi kita tidak lagi bicara tahun 2022 dan 2023, tapi kita bicara kalau nanti IKN masuk di Indonesia dan kita harus siap. Jadi lahan harus siap, kata Bung Amir tadi, kemudian anggaran kita harus siap. Jangan sampai nanti orang datang ke Balikpapan ternyata kita tidak pantas menjadi pintu gerbangnya ibu kota negara, karena kita tidak mampu mengakomodir pendatang yang masuk. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kantor dulu dari pagi. Anda salah? Siap. Siap. Kita bantu sekarang. Salam sama Pak Ketua ya. Oh ya. Apa kabar Anda? Sehat-sehat ya? Sehat selalu. Siap, Komandan. Lumayan panjang ya. Pertama dengan Ketua DPR dan Komisi 4 membahas masalah PBDB. Ya, intinya memang kenapa PBDB itu sistemnya dengan Permendikbud itu menjadi tidak ideal. Artinya selalu ada permasalahan. Nah, jadi kita mencari akar permasalahannya dengan Ketua Komisi, dengan Ketua DPRD, ditambah lagi dari hari ini kedatangan dari teman-teman Garis ya, LSM Garis, Kaltim dan Balikpapan. Ternyata sama lah permasalahannya. Kita ingin bahwa paling tidak tahun depan atau 2 tahun paling lama itu tidak terjadi lagi permasalahan PBDB yang ada peserta didik yang tidak diterima dengan alasan jarak, dengan alasan ekonomi seperti itu. Nah, sehingga kami tadi menganalisa memang masalahnya adalah antara kelulusan kita dengan jumlah sarana pendidikan kita tidak ideal. Yang kedua, masalah jumlah sekolah kita sebarannya masih belum merata, sehingga masih terjadi kesenjangan. Ada yang sekolahnya cukup tapi tidak merata, sehingga sangat jauh kalau misalnya dimasuki oleh peserta didik. Tapi ada yang memang kurang sama sekali. Nah, sehingga tadi kami ada kesepakatan di beberapa hal. Yang pertama, di tahun 2021 perubahan ini, seperti kami sampaikan berkali-kali juga, sesuai disampaikan juga oleh Pak Wali Kota terpilih, bahwa kita akan mengusulkan pembangunan SD SMP terpadu di Balikpapan Regensi dan SMP di Balikpapan Barat. Kemudian yang kedua, tadi juga disampaikan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi, di APBD perubahan 2001 kami akan mengusulkan DID untuk rencana penambahan RKB, supaya nanti di tahun 2022 RKB-nya bisa kita bangun untuk transisi jangka pendek sampai kita masuk ke pembangunan sekolah. Sehingga kalau kita bangun di Januari, selesai di bulan Juni, Juli kita sudah terjadi mengurangi permasalahan PBDB. Nah, seperti itu. Kalau misalnya sebaran sekolah sudah merata, jumlah sekolah sudah ideal, tentu PBDB sistemnya apapun yang digunakan pasti tidak akan merugikan siapapun. Begitu intinya. Ya, usulan bangunan puskep juga sudah kami sampaikan ya dari dinas, bahwa di Senin yang lalu tembusan juga ke Dewan, kami mengusulkan 2 daerah karena Balikpapan Tengahnya SMP paling crowded ya. Kami mengusulkan di Balikpapan Tengah itu ada 2 alternatif untuk pembangunan sekolah. Pertama di Ekspuskep,
Puskip itu kan seperti kata teman-teman tadi kan ada 6,2 hektar kalau tidak salah. Nah minimal kalau itu dijadikan sekolah terpadu sangat ideal, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Daripada misalnya pembangunan mall atau dikombinasikan antara pembangunan sekolah dan juga. Nah yang kedua, kalau itu prosesnya panjang, kita sudah mengusulkan pengalihan status lahan yang sekarang dijadikan tempat tenis indoor. Kan ada yang indoor, ada yang outdoor. Yang indoor kan sudah ada. Nah, kita mengusulkan yang outdoor itu di kawasan Telaga Sari menjadi sekolah untuk SMP di Bangkuan Tengah. Nah kalau itu bisa direalisasikan, paling tidak di 2022 kita sudah bisa memulai untuk ininya, sehingga di perubahannya kita sudah bisa mengusulkan pembangunan listriknya. Nah mudah-mudahan itu bisa. Memang ini khusus di Balikpapan Tengah. Nah di Balikpapan Selatan adalah di Balikpapan Regency yang saya katakan tadi SPSM Depannya. Ya itu nanti kan tergantung anunya kan, perubahan penlot. Kemudian yang kedua, kalau memang diizinkan lahannya cukup, kita akan siapkan di UD-nya itu di murni 2 tahun 2050. Satu lagi Pak. Solusi PPDB sudah kan, kemarin sudah disampaikan, sudah disetujui juga Pak Wali Kota. Kita tanggal 28/9 akan lagi melaksanakan PPDB tahap kedua untuk sekolah-sekolah yang masih sisa kuotanya. Tapi di dalam zonasi bukan berdasarkan jarak, tapi di dalam zonasi berdasarkan nilai tertinggi. Seperti itu. Ayo, Waalaikumsalam. Ayo, duluan. Siap, siap. Ternyata